Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Cindy dan Kak Fluffy. Nah, kami akan memimpin kalian di ibadah online minggu ini. Oleh karena itu, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kakak akan memimpin kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah online kali ini. Engkau berkati ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat kami terima dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, gimana nih kabarnya di sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa kan? Kak Cindy luar biasa, Kak Firvi Luar biasa. Nah, karena kita semua merasa luar biasa, Kak Cindy ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Oke, Kak Vivi, musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap-siap, soraklah ke kanan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak ke kiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Ye, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya gimana? Masih ceria kan? Masih cerah. Oleh karena itu, Kak Cindy mau ajakin kalian buat nyanyi satu pujian lagi yang berjudul Oh Cerahnya Hatiku. Ayo Kak Firvi. Oh cerahnya hatiku, karena Yesus Tuhanku, Juru Selamat hidupku. Oh cerahnya
kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian yang berjudul Sungguh Indah. Aku dapat
hati, berikan kami telinga ya Bapa, supaya mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya dapat menerapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online Psalm 21 Kids. Nah, adik-adik yang sudah ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik benar-benar luar biasa. Ingat, selalu rajin datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua berkat-berkat Tuhan. Makanya kita bersama-sama, selalu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, nah Kak Novi juga senang banget kalau hari ini boleh kembali membawa sebuah cerita untuk adik-adik. Nah adik-adik dengarkan baik-baik ya. Udah siap belum nih? Kalau yang sudah siap, coba berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Good, oke. Nah hari ini kita masuk ke tema yang baru, yang judulnya Kisah Saul dan Daud. Nah, adik-adik pasti sudah pernah dengar cerita tentang Daud kan? Dan juga Saul. Jadi, Saul ini adalah seorang raja Israel. Nah, pada awalnya nih, di kisah 1 Samuel 15 dan 16, kalau adik-adik mau baca, di situ menceritakan bahwa si Raja Saul ini adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi, dia itu selalu mengalahkan banyak musuh. Dan satu kali, Tuhan itu menyuruh Saul untuk menumpas orang Amalek. Nah, disuruh tumpas nih. Jadi disuruh hancurkan gitu ya orang-orang Amalek. Pokoknya semua ternak-ternaknya juga. Pokoknya tidak boleh ada sisa satupun. Nah, si Raja Saul ini bersama dengan prajuritnya berangkatlah mereka untuk melawan Amalek itu. Dan akhirnya orang-orang Amalek semuanya ditumpas ya adik-adik. Tapi ternyata ternak-ternaknya enggak. Kenapa? Karena dilihat, ternaknya itu tambun loh, sehat-sehat loh. Diambil yang katanya buat persembahan kepada Tuhan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Saul itu tidak benar. Karena Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas semuanya. Tidak boleh sisa satupun. Tapi ternyata Saul itu tidak taat waktu itu. Dia menumpas orangnya, tapi tidak ternaknya. Dan itu yang membuat Tuhan menolak Saul. Dipakailah Samuel. Samuel disuruh ketemu sama Saul. Disuruhnya lah Tuhan menyampaikan kepada Samuel untuk ngomong sama Saul bahwa Tuhan itu tidak senang dan Tuhan menolak Raja Saul. Gak pantas jadi raja. Jadi harus ada yang menggantikan. Nah, seolah-olah seperti itu. Waktu Samuel ketemu dengan Saul, Saul masih bangga loh adik-adik. Dibilang aku sudah mendengarkan perintah Tuhan. Tapi ternyata tidak sepenuhnya dia mentaati Tuhan. Samuel ngomong sama Saul bahwa tidak, kamu tidak melakukan semuanya. Dan Tuhan bilang, Tuhan itu menolak kamu Saul. Dan Tuhan akan mencari orang lain yang lebih baik lagi untuk menggantikan kamu sebagai raja. Wah, Saul ada sih nyeselnya. Dia sampai mohon-mohon dengan Samuel, tolong jangan tinggalkan aku. Jangan gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah memberi perintah, Samuel pun hanya bisa taat saja kan. Dan disampaikannya lah dan membuat Saul itu menjadi sangat menyesal. Nah, akhirnya Tuhan itu minta Samuel untuk mencari orang yang nantinya akan menjadi raja. Dan disuruhnya lah ketemu sama Isai, Bapak Isai. Bapak Isai ini punya banyak anak laki-laki yang badannya gagah perkasa, yang mereka juga prajurit-prajurit hebat gitu. Nah, pergilah Samuel ke tempatnya Isai. Nah, di sana ketemu nih dengan anak pertamanya. Lewat. Ini gagah perkasa nih, kata Samuel. Mungkin ini yang dipilih untuk jadi raja. Tapi ternyata Tuhan bilang, jangan lihat luarnya saja. Dia bukan yang aku mau. Itu kata Tuhan. Ternyata anak yang pertama, bukan. Anak yang kedua juga gagah perkasa, bukan. Yang ketiga,
Bukan juga. Oh tenang, masih ada 8 kan? Ada 7 yang waktu itu muncul. Keempat, bukan. 5, bukan. 6, bukan. 7, bukan. Ternyata semuanya itu bukan. Lalu Samuel tanya dengan Isai, anakmu cuma ini aja? Ada lagi sih satu, tapi dia lagi menggembalakan kambing domba. Ternyata dia bukan seperti kakak-kakaknya prajurit yang gagah perkasa. Yang ke-8 ini hanyalah seorang penjaga, seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Masa itu ya? Tapi ya sudahlah, karena Samuel taat, tetap disuruhnya lah panggil anak yang terakhir itu. Datang dia, dan dia adalah Daud. Nah, Daud inilah yang ternyata dibilang, inilah yang aku pilih, inilah yang aku berkenan. Wah, jadi Tuhan itu memilih Daud sebagai nantinya jadi raja. Wah, hebat adik-adik. Padahal Daud itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pilih karena memang Tuhan sayang dengan Daud. Daud itu selalu taat dengan perintah Tuhan. Nah, kalau adik-adik pernah dengar cerita juga di kisah Samuel yang berikutnya, pasal 18-19, itu juga menceritakan akhirnya Daud melawan Goliat. Tahu kan ceritanya waktu Daud melawan Goliat? Siapa yang menang? Tentu saja Daud. Kenapa? Karena Daud diurapi Tuhan. Nah, hari ini kakak tidak menceritakan tentang Daud melawan Goliat karena kakak tahu adik-adik sudah tahu ceritanya. Nah, tapi Daud itu setelah mengalahkan Goliat, dia juga mengalahkan banyak sekali musuh-musuh. Dan dia tuh sungguh diurapi Tuhan sampai akhirnya dia selalu menang bersama dengan prajurit-prajuritnya itu menang. Mereka menang melawan musuh-musuh. Loh, jadi kan kalau misalnya nih di tempat kita ada pahlawan yang hebat, mereka menang, senang nggak adik-adik? Pasti kita ikut senang kan? Dan akhirnya dia tuh dipuji-puji. Oh, si Daud tuh dipuji-puji. Oh, Daud mengalahkan banyak ini musuh. Termasuk kan Saul juga kan dulu juga gitu. Kalau adik-adik pernah dengar lagunya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Banyak kan? Beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak lagi adik-adik. Jadi Saul itu udah mengalahkan beribu-ribu. Si Daud berlaksa-laksa. Saking banyaknya lebih hebat lagi karena dia diurapi Tuhan. Oh, jadi tuh rakyat-rakyat di sana mereka bersorak-sorai, mereka nyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, mereka selalu bersorak-sorai. Ternyata adik-adik, hal itu membuat Saul itu menjadi iri. Padahal kalau di cerita sebelumnya lagi, Daud itu adalah orang yang disayang oleh Saul. Pelayan, Daud itu menjadi pelayannya Saul. Dan dia itu disayang oleh Saul. Karena kalau Saul lagi galau, lagi katanya kan roh Tuhan menjauh, nanti Saul itu dipenuhi dengan roh jahat. Kalau Daud memainkan kecapi menyembah Tuhan, itu jadi tenang Saulnya. Jadi Saul tuh sayang banget sama Daud. Tapi hari itu, ketika semua orang memuji-muji Daud, Saul itu menjadi kesal. Dia iri. Hei, aku ini orang yang hebat. Aku ini raja. Kenapa mereka memuji-muji Daud? Wah, dia sangat kesal dengan Daud. Dan akhirnya, karena kekesalan hatinya, karena iri hatinya, itu membuat dia ingin berbuat jahat. Apa yang ingin Saul lakukan? Saul ingin membunuh Daud. Wow, suatu hari ketika Daud sedang memainkan kecapi untuk Saul, Saul tuh pakai tombak mau dilemparkannya ke Daud. Untung bisa melesat, set, gak kena. Nah, untung gak kena, dia gak jadi mati. Nah, akhirnya dia lari dan singkat cerita adik-adik, si Saul itu selalu berusaha mencari cara untuk membunuh Daud. Selalu dikejarnya, tapi karena anaknya siapa Saul yang namanya Yonatan itu juga teman baiknya Daud. Terus ada satu lagi Michal yang ini juga baik sama dia. Mereka itu minta Daud untuk, ayo kamu lari, kamu melarikan diri aja. Nanti bapakku mau bunuh kamu, kamu pergi aja gitu kan. Suruh melarikan diri.
lebih baik sembunyi dulu ya, mungkin sampai papanya tenang gitu kan. Nah, si Daud itu selalu melarikan diri, dia pergi karena dia takut juga kan kalau dibunuh oleh Saul, sedangkan Daud tidak ingin melawan Saul. Nah, ternyata adik-adik, kemanapun Daud pergi, Saul akan mencari tahu. Dan Saul akan terus menyuruh prajuritnya untuk mengejar Daud. Suatu kali juga ketika si Daud itu di suatu tempat yang mereka tahu di mana dia, Saul tahu, mereka kejar, udah ketemu nih Daudnya, hampir dibunuh. Tapi karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, wah luar biasa adik-adik. Prajurit yang mau bunuh Daud itu semua diurapi, jadi mereka nggak bisa membunuh Daud. Sampai akhirnya si Saul sendiri yang ingin membunuh Daud. Kemudian adik-adik di 1 Samuel 24, di situ menceritakan waktu itu Saul melawan orang-orang Filistin. Ya pokoknya mereka ada di sebuah padang gurun, dan di dekat sana itu juga ada Daud itu sedang bersembunyi. Nah, waktu mereka tahu ada Saul di sana, si Daud itu berserta dengan orang-orangnya, mereka sembunyi di sebuah gua. Lalu mereka bilang, nah, kayaknya ini nih saatnya Daud, kamu melawan Saul. Kamu kan hebat, kamu pasti menang. Jadi intinya adik-adik, mereka juga ingin bilang kepada Daud supaya Daud balas dendam aja, dibalas aja. Karena si Saul itu udah jahat, udah kejar-kejar mau bunuh. Gimana kalau misal dibalas aja? Kak Daud kan hebat juga, bukan orang lemah. Dibunuh aja Saul gitu. Nah, ketika mereka melihat Saul naik ke atas bukit, mereka cepat-cepat sembunyi. Mereka sembunyi, tapi Daud bilang sama orang-orangnya, kalian masuk ke dalam, pokoknya tidak ada yang boleh keluar sampai aku panggil. Nah, Daud pun dia tetap ada dalam gua itu, dia sembunyi. Dan waktu itu si Saul masuk ke gua itu untuk buang air. Nah, dia lagi sendirian di sana. Kan pasti kan kalau mau buang air jangan rame-rame dong. Dia lihat, oh tak ada orang gitu kan. Dia di sana sendirian. Ya, Saul sendirian di dalam gua itu, di atas bukit itu. Berarti tinggal si Saul dan ada si Daud di sana. Nah, sebenarnya inilah kesempatan yang bagus untuk Daud balas. Daud bisa saja membunuh Saul karena Saul pasti tidak siap untuk melawan. Dia sedang buang air di sana kan? Nah, ketika si Saul lagi sendiri, Daud di belakang memegang pedangnya. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia diam-diam, dia mendekati Saul. Nah, ternyata yang dilakukan Daud itu cuma memotong ujung jubahnya. Keren. Diam-diam potongnya, bukan dibunuh loh ya. Dia bunuh. Keren. Saul tahu nggak? Saul belum tahu. Setelah dipotong ujung jubahnya, nih diambil sepotong kain itu, dia sembunyi lagi. Si Daud sembunyi lagi dan Saul masih tidak tahu. Kemudian setelah selesai, Saul keluar. Dia keluar, dia pergi, dan akhirnya di sanalah Daud keluar dan dia meneriaki, "Tuanku Raja!" Nah, setelah itu Daud langsung bersujud di hadapan Raja Saul. Dia bilang, "Loh, kan kaget kan kenapa ada di sana?" Tapi Daud mengatakan dengan segenap hatinya, "Tuanku Raja, aku ini sebenarnya nggak salah. Tapi kenapa engkau selalu mengejar aku? Nah lihat, sebenarnya aku bisa bunuh raja. Karena orang-orangku semua suruh aku bunuh raja. Tapi aku tidak mau. Ini buktinya." Nah, dia kasih buktinya sepotong kain kan. "Lihat, aku bisa potong kain raja, tapi raja tidak tahu kan? Nah, berarti sebenarnya saya bisa aja diam-diam bunuh raja. Tapi saya tidak mau lakukan itu." Lalu si raja kaget. "Hah? Ujung jubahnya sudah sobek. Udah diambil sama Daud tanpa Raja Saul tahu." Wah, dia kaget sekali. Tapi Daud sungguh-sungguh katakan, "Saya tidak akan membunuh raja karena saya tahu Tuhan mengurapi Raja Saul." Jadi Daud itu tahu bahwa dia adalah raja yang harus dihormati karena Tuhan sudah memilih Raja Saul. Dia tidak mau membunuh raja walaupun dia tahu raja ingin membunuh Daud.
Nah, setelah itu hati raja langsung aduh, dia menyesal adik-adik. Kenapa? Karena Raja Saul sudah jahat, tapi dia kaget sekali Daud tetap membalas dengan kebaikan. Dan itulah yang akhirnya membuat Raja Saul itu menjadi tenang lagi hatinya dan tidak lagi ingin membunuh Daud. Nah, jadi adik-adik, kita bisa lihat kan, Daud begitu luar biasa. Padahal ada yang jahat sama dia, tapi dia tidak mau membalas. Tapi dia balas dengan kebaikan. Dia membalas dengan hal yang baik. Nah, itulah yang benar adik-adik. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kita itu juga dijahatin sama orang lain? Mungkin kita dikerjain sama orang lain. Pasti rasanya ingin balas kan? Kalau misalnya kita dipukul, ayo lagi main sama teman, nggak sengaja kesenggol aja, jatuh, terus kita langsung udah mau dorong balik, ya nggak? Langsung mau balas kan? Terus belum lagi kalau misalnya ada yang suka jahilin kita, sembunyikan barang kita, ketika dia lengkap kita balas kembali. Nah, mungkin ada juga kita pengen rasa iseng itu untuk ngerjain teman balik, membalas teman kembali. Tapi jangan adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Daud. Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Daud adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Jadi dia tahu, sekalipun ada orang yang jahat dengan dia tetap akan membalas dengan kebaikan. Ingat adik-adik, kakak tahu ini adalah hal yang susah ketika kita membalas seseorang yang jahat dengan hal yang baik. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Minta tuntunan Roh Kudus. Ingat kan, kalau kita tinggal dekat dengan Roh Kudus, ada apa? Ada buah roh. Kasih, gimana lagunya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Terus apa lagi? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini penting, penguasaan diri. Jadi kita juga bisa sabar menghadapi mereka. Kita bisa balas dengan kasih. Sekalipun mereka jahat dengan kita tetap balas dengan kasih. Jangan simpan dendam, jangan simpan iri hati. Iri hati itu apa? Oh, nggak senang dengan kehebatan orang lain. Bisa juga kita merasa iri. Kok dia hebat banget sih? Ikut lomba apa aja menang. Di kelas juga apa-apa dia yang dipilih oleh madam atau miss atau misternya. Dikit-dikit kok dia selalu dapat nilai yang bagus sih? Kok dia enak sih selalu dibelikan barang-barang yang bagus sama papa mamanya? Kok kebanyakan koknya adik-adik. Nah, tapi kita mau belajar mengucap syukur. Kalau misalnya hari ini kita masih bisa sekolah, kita masih bisa beli baju yang mungkin tidak sebanyak teman kita atau semahal punya teman kita. Mungkin kita bersyukur kita punya gadget, kita bersyukur kita masih bisa makan, kita bersyukur banyak hal yang bisa membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ada iri hati, karena iri hati akan membawa kita kepada kejahatan. Siapa sih yang mau jadi orang jahat? Nggak ada kan? Pasti kita semua mau jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikasihi Tuhan dan juga dikasihi manusia. Amin adik-adik. Amin. Seperti di super ayat kita hari ini di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16 yang berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita sampai ada yang namanya iri hati, mementingkan diri sendiri, pikirkan diri sendiri, ingat, itu bisa mendatangkan kejahatan. Ada banyak kekacauan, ada banyak hal-hal yang jahat. Nah, kita mau menjauhi hal-hal yang jahat dengan mengandalkan Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik ikutin Kak Novi ya. Kita mau sama-sama hafalkan super ayat kita hari ini. Kalau tadi gerakannya ada gini. Sebab di mana ada iri hati, nah ini kan hati nih.
Saling. Terus kita kasih silang. Kasih seret, ada tanda dilarang. Ring. Nah, ini ya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan. Coba kacau semua. Kacau dan segala macam perbuatan jahat. Oke, kalau jahat kita silang karena tidak boleh. Oke, siap ya? Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sebutkan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, good. Sekali lagi adik-adik dengan semangat. 1, 2, 3. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi jangan pernah ada iri hati dalam hati kita. Adik-adik pada mau kan lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Ayo, sekarang Kak Novi mau mengajak kita sama-sama berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan Yesus supaya kita tetap diberikan kasih. Tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri, tapi selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoa. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari kisah Saul dan Daud, di mana ada iri hati yang membuat ada kekacauan dan perbuatan jahat yang ingin dilakukan Saul terhadap Daud. Tapi kami juga belajar di mana Daud memiliki hati yang penuh dengan kasih Tuhan, yang bisa mengampuni, yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan terhadap orang yang jahat kepada kami, terhadap orang yang membuat kami iri, membuat kami kesal. Tapi kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami bisa mengasihi mereka dan terus membalas setiap mereka dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan beri. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, biar hidup kami boleh selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba di tempat ini memberkati setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati. Berikan mereka kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang disampaikan terbatas, tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas, menjangkau setiap adik-adik di rumah dan memampukan mereka melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan Kau juga berkati setiap studi cita-cita masa depan adik-adik semuanya, yang terbaik Tuhan berikan. Engkau juga memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan juga berkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, ibadah kami sudah selesai, dan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ingat terus lakukan firman Tuhan, hafal ayatnya supaya kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Tetap setia untuk beribadah ya. Ajak juga temannya, saudaranya untuk sama-sama online, ibadah online di rumah. Dan ingat, terus jaga kesehatan adik-adik, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin baca firman Tuhan. Kak Novi pamit, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.